Di sini dia masih bisa mendapatkan cahaya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya ingin ngasih tahu ya bahwa besok tanggal 5 Mei tahun 2023 akan terjadi gerhana bulan penumbral, yaitu yang mana pada gerhana bulan jenis ini bulan tidak akan terlihat kayak kemakan gitu atau tertutup sama sekali, tapi bulan akan meredup aja. Karena apa? Dia hanya kena sebagian bayangan dari bumi gitu ya. Nah, bagaimana sih kejadiannya? Nanti saya akan bahas lebih rinci ya, karena di sini saya punya alat peraga berupa bumi dan bulan di sini. Kemudian mataharinya ada di belakang saya. Nah, mungkin video ini nggak akan cocok untuk penganut bumi datar ya. Nah, sebagian ada orang yang bertanya, apa sih Pak penganut bumi datar? Penganut bumi datar itu ya, karena ada sebagian orang itu yang nggak percaya kalau bentuk bumi itu bulat gitu ya. Jadi dipikir mereka bumi itu bentuknya kayak piring gitu. Padahal itu kan perspektif aja ya, kawan. Jadi kita ini saking kecilnya ya, itu jadinya nggak bisa ngelihat bentuk bumi ya. Untuk bisa ngelihat bentuk bumi tentu kita harus terbang menjauh baru kelihatan bentuk bumi itu bulat. Sama analoginya ya, kalau kalian disuruh berdiri di tengah alun-alun, kalian nggak tahu bentuk alun-alun itu kotak atau bundar gitu ya. Karena apa? Kalian sangat kecil dibandingkan dengan alun-alun. Nah, bayangkan alun-alun yang paling diameternya hanya 100 meter aja kalian nggak bisa nebak bentuknya kayak apa. Apalagi bumi yang diameternya sampai 12.000 km gitu ya. Nah, bagi kalian yang penasaran mau lihat kapan terjadinya, besok itu ya, karena bulan akan mulai meredup itu jam 10 malam lebih 13 menit. Kemudian bulan akan paling redup sekitar jam setengah 1 malam ya. Ketika itu bulan posisinya itu hampir tepat di atas kepala gitu ya. Nah, kemudian bulan akan kembali terang benderang di jam setengah 3 pagi gitu ya, kawan. Jadi bagi yang mau melekan melihat gerhana bulan silakan. Tapi ya itu tadi nggak akan kelihatan terpotong atau kerowak gitu ya kalau orang Jawa bilang. Tapi dia hanya meredup ya. Paling redupnya itu tadi jam berapa? Jam setengah 1 malam gitu ya. Ini jam tepatnya saya tuliskan di layar aja ya, kawan. Nah, ini juga saya ingin jawab ya, kawan. Beberapa orang itu bertanya, Pak, apakah gerhana bulan itu terjadinya pasti ketika bulan purnama? Ya betul ya, kawan. Jadi gini, bulan purnama itu kan terjadi setiap bulan ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 kayak gitu. Nah, belum tentu setiap bulan purnama itu akan terjadi gerhana gitu ya. Tapi gerhana akan terjadi di salah satu bulan purnama tersebut itu. Jadi intinya bulan purnama akan terjadi tiap bulan, tapi tidak tiap bulan akan terjadi gerhana. Kenapa? Nanti kalau sempat saya akan jelasin di sini ya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan ya bagaimana sih proses terjadinya gerhana itu ya. Jadi gini kawan-kawan, bulan ini kan berevolusi mengelilingi bumi ya. Jadi orbitnya itu nggak tetap kawan-kawan. Kadang lewat sini gitu ya, mutar sana. Terus besoknya lagi lewat bawahnya bayangan gitu ya, mutar sana. Nah, besoknya lagi bisa dia pas lewat tengah-tengah bayangan seperti ini. Disinilah terjadi yang namanya gerhana bulan ya kawan, di mana bulan ya tertutup oleh bayangan bumi ya, sehingga dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Kalau di sini ya dia masih mendapatkan cahaya matahari. Di sini dia masih bisa mendapatkan cahaya matahari. Nah, posisi seperti inilah ya, di sini ini terjadi bulan purnama. Nah, di sini juga sama terjadi bulan purnama. Nah, kalau di sini seharusnya dia juga bulan purnama, tapi karena ketutup bumi maka terjadi gerhana. Nah, gerhana ini ya kawan-kawan, itu tidak selalu tertutup total ya. Jadi kalau bulan misalkan dia pas lewat di sini, maka di sini terjadi gerhana bulan total. Tapi kalau dia agak meleset ya ke bawah sedikit seperti ini, ya kawan-kawan bisa lihat ya bahwa bulannya ini hanya gelap sebagian. Nah, disinilah terjadi namanya gerhana bulan sebagian. Nah, kalau dia lebih ke bawah lagi seperti ini, nah di sini memang bulan warnanya agak redup, tapi nggak ada gelapnya ya, karena maksudnya nggak ada yang termakan oleh bayangan. Nah, disinilah yang dinamakan dengan gerhana bulan penumbral.
Nah, apa sih Pak penumbral itu? Penumbral itu adalah ketika bulan berada di wilayah penumbra. Nah, apa pula wilayah penumbra ini? Nah, sekarang saya akan jelaskan ya, kawan-kawan. Saya akan berikan kertas putih di sini. Nah, kawan-kawan perhatikan ya bahwa di sini ada bayangan yang sangat gelap. Ini dinamakan bayangan umbra ya, kawan-kawan. Nah, wilayah di luar umbra tapi masih agak redup-redup, ini dinamakan penumbra gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena matahari ukurannya lebih besar daripada bumi, sehingga bayangannya itu mengerucut seperti ini. Nah, namun daerah penumbra ini adalah daerah yang mana tidak mendapatkan bayangan matahari secara utuh ya, sehingga di sini terjadi daerah yang remang-remang ya, atau dalam bahasa Inggris disebut penumbra ya, kawan-kawan. Nah, disinilah tadi terjadinya gerhana penumbra ya, di mana bulan ketika itu melewati area yang abu-abu ini tadi ya, bukan area yang sangat gelap ya, kawan-kawan. Nah, ketika saya menjelaskan hal-hal seperti ini ya, kawan-kawan, penganut bumi datar itu kadang protes gitu. Ah, itu skalanya nggak sesuai gitu ya. Nah, ketika saya tanya skalanya sesuai kayak apa, itu mereka nggak bisa jawab ya. Sebetulnya kawan-kawan, ini memang benar ya, skala yang saya bawakan di sini memang tidak sesuai ya. Kenapa? Nah, kalau saya menggambarkan sesuai dengan skala yang betulan ya, kawan-kawan. Kalau buminya di sini, maka bulannya itu mungkin saya perlu 2 meter lagi ke sana, sehingga saya mau menjelaskan pun kesulitan ya, sehingga semuanya saya bikin dekat. Bahkan mataharinya pun hanya ya sekitar 1 meteran dari bumi gitu ya. Nah, kalau dengan skala seperti ini, harusnya posisi mataharinya itu kira-kira ya 100 meter di sana. Namun kalau mataharinya sejauh itu ya, orang akan kesulitan menjelaskan. Sama ya kawan-kawan, di animasi-animasi itu kenapa bulan, bumi, bulan itu di animasi kok berdekatan, kenapa tidak sesuai dengan skala ya? Karena kalau sesuai skala nggak kelihatan ya kawan-kawan, karena hanya kelihatan titik-titik. Karena apa? Jaraknya itu sangat jauh ya. Tapi bukan berarti salah ya kawan-kawan. Hanya saja kalau kalian memang nggak paham, kalian bisa saja melamar untuk bisa masuk kuliah di astronomi. Di sana kalian akan lebih jelas lagi. Jadi kalau kalian nggak ngerti, itu kalian silakan melamar kuliah. Itu pun kalau kalian bisa diterima gitu ya. Jadi ini pesan khusus untuk para penganut bumi datar ya. Udah nggak ngerti, nggak mau kuliah, tapi ngeyel gitu ya kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan besok kalian berkesempatan untuk melihat secara langsung gerhana bulan penumbral ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.